Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin juga selamat siang atau bahkan selamat malam ya untuk mahasiswa dan mahasiswi kelas karyawan. Kemudian pagi kelas reguler ya. Apa kabar hari ini? Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan lalu saya berdoa untuk Anda semua selalu dalam keadaan sehat, berikan keselamatan, dan mengawali perkuliahan pada materi mata kuliah ekonomi syariah hari ini. Kita awali dengan membaca doa untuk yang muslim, membaca basmalah, dan untuk yang non itu menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini ya, mungkin pagi, siang atau bahkan malam, kita bisa dipertemukan dan berkumpul kembali dalam acara proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini kita diberikan kemudahan, kepahaman, dan mampu mengimplementasikan seluruh apa yang menjadi materi dan pokok bahasan pada pertemuan kita hari ini, termasuk juga pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ya. Dan minggu kemarin kita sudah menyampaikan dari rencana pembelajaran semester itu 16 pertemuan, itu satu atau pertemuan ke-8 itu merupakan pertemuan teknis dan UAS. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan coba mempelajari untuk bahwa proses pembelajaran hari ini ya, kita mulai dengan tauhidullah ya, dan sebelum menuju ke sana juga tak lupa ya, sholawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita diantaranya, dan semoga kita semua kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya kita saya kirim pertemuan sesuai rencana pembelajaran semester yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, di mana pada pertemuan hari ini kita dengan tema membangun sains tauhidullah ya. Dan jika kita review sedikit bahwa ekonomi itu, Anda mungkin sudah paham ya bahwa ekonomi itu seperti apa, kemudian kenapa muncul ekonomi. Salah satunya ada keterbatasan ya, sumber daya yang semakin terbatas ya, sementara kebutuhan apalagi keinginan yang luar biasa tidak terbatas, sehingga di situ muncul gap antara kebutuhan dan keinginan dengan sumber daya yang terbatas. Terbatas karena sumber daya alamnya, bahan bakunya, terbatas juga karena demand-nya atau terbatas karena supply-nya ya. Jadi bisa orang yang menawarkan produk baik barang maupun jasa tersebut memang terbatas. Tidak ada saingan, cuma satu-satunya. Maka di situ prinsip ekonomi, apalagi tentang harga terhadap permintaan dan penawaran, besar kemungkinan harga itu akan naik. Nah, di situ cara berbisnis berekonomi ya. Nah, kemudian kaitannya dengan syariah, jelas bahwa dalam bertransaksi ekonomi, penyediaan segala kebutuhan dan keinginan dari yang terbatas karena sumber daya alam maupun terbatas karena supply, nah itu kan menjadi potensi ekonomi. Nah, dalam syariah jelas melakukan hal-hal ekonomi tadi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti misalkan ada kebutuhan tentang misalkan ganja misalkan. Tetapi karena produk tersebut tidak sesuai dengan aturan,
Nah, maka dilarang berekonomi, berbisnis, melakukan transaksi seperti itu. Kemudian juga ada kebutuhan, misalkan hiburan tentang misalkan entertain atau hiburan di bidang yang melibatkan hammer, misalkan gitu ya, seperti karaoke atau lain sebagainya. Nah, jika hal yang ada di dalamnya itu baik secara eh, barang yang digunakan maupun prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan syariah, ketetapan yang sudah ditentukan Allah, nah itu tidak boleh dilakukan gitu, seperti itu. Termasuk juga misalkan berbisnis, berekonomi yang mengakibatkan kemadorotan atau banyak hal-hal yang menjadikan alam ataupun makhluk yang lain ini terdolimi gitu. Misalkan perang, terjadinya perang atau bisnis senjata ilegal atau memasok senjata untuk para pemberontak supaya terjadi kekacauan. Nah, ini juga berbisnis senjata dengan tujuan seperti itu tidak boleh. Tapi kalau berbisnisnya untuk mempertahankannya, berbisnis senjatanya, yaitu mungkin masih dalam koridor syariah. Tapi tentu saja harus dikaji dulu apakah ini sesuai ketentuan Allah atau tidaknya. Seperti itu. Termasuk juga ada kebutuhan misalkan barang-barang misalkan daging babi atau daging anjing gitu ya. Nah, sementara menurut yang kita pahami ya di ajaran syariah ini tidak boleh kan karena najis. Jadi pada saat kita meraba atau memegang si dagingnya itu kan itu sudah najis termasuk najis mughalladho. Ya, sehingga bisnis di barang-barang tertentu untuk kita ya itu dihindari walaupun ada supply atau demand. Termasuk juga ada kebutuhan, mohon maaf ya, misalkan entertain di bidang maaf ya, pelacuran misalkan, ada yang butuh. Nah, tapi karena hal tersebut jauh sekali bahkan dosa besar di syariah, berarti walaupun ada demand, ada permintaan, kita jangan lakukan transaksi berekonomi di bidang-bidang yang tadi. Intinya, dalam berekonomi termasuk berbisnis harus mengikuti kajian juga yang sudah ditetapkan oleh ketentuan agama, ketentuan Allah, ketentuan yang sudah dibuatkan. Gitu. Tentu saja kemarin kan syariah kita sudah membahas ada ibadah, ada eh, muamalah ya. Nanti kita juga akan kupas lagi di sini, gitu ya. Nah, gitu. Baik, nah jika kita lihat, perhatikan ya, Islam comprehensive way of life itu terdiri dari tiga ya. Satu ada akidah, ada syariah, ada akhlak ya. Akidah belajar tentang ketauhidan ya, gitu ya. Bahwa Allah itu satu, esa, wujud, kidam, bako, jadi dia itu eh, kekal, tidak akan berbeda dengan makhluk yang berbeda dengan eh, semua yang ada di dunia ataupun di langit. Mereka tidak kekal, ada saatnya nanti akan mati, akan hilang, akan hancur gitu ya. Sementara Allah Tuhan kekal. Ini tetapi kita tidak membahas di akidah ya, karena itu mungkin adanya di bagian mata kuliah pendidikan agama. Dan kemudian ada akhlak. Nah, tapi kita juga tidak akan mempelajari lebih detail dan lebih dalam tentang akhlak. Justru yang kita pelajari adalah syariah. Dan syariah yang kita pelajari juga bukan syariah ibadah hari ini ya, karena berkaitan dengan muamalah. Karena ekonomi itu ada bagian dari bidang muamalah. Nah, tentu saja syariah muamalah bukan hanya ekonomi, tetapi banyak ya tentang hukum kriminal ya, kemudian hukum kemasyarakatan ya. Itu mungkin kalau di prodi-prodi seperti Universitas Islam Negeri ya UIN itu dipelajari lebih detail ya, bahkan termasuk dari jurusan-jurusan tertentu gitu ya. Nah, karena kaitan kita dengan ilmu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nah yang kita pelajari adalah bidang ekonominya, ya, yang sesuai dengan syariah. Jadi belajar syariah muamalah, tapi yang berhubungan dengan ekonominya. Jadi perlu kita sepakati bersama bahwa yang kita bahas dari sini adalah eh, syariah secara muamalah khusus di bidang ekonomi. Jadi kita tidak mempelajari kriminal, kemudian hubungan antara
dengan luar negeri secara syariah seperti apa tidak ya. Jadi nantinya kita untuk ekonomi itu berhubungannya dengan finance, bank ya, finance, lembaga keuangan, bank syariah, kemudian insurans, kemudian leasing, reksadana, gadai syariah, pegadaian. Nah ini kenapa yang sebenarnya syariah muamalah yang ekonomi juga banyak hal ya, tetapi yang kita pelajari dalam mata kuliah ini sesuai capaian pembelajaran kemarin adalah tentu saja yang di industri dunia kerjanya akan meminta tentang keilmuan ini. Gitu. Jadi kalau ada sebenarnya ekonomi syariah itu tidak hanya lembaga keuangan, bank syariah, reksadana syariah, insurans syariah, pegadaian syariah, tidak itu aja, banyak hal gitu ya. Termasuk juga BAS itu bagian dari syariah muamalah di ekonomi ya. Cuma kita yang mempelajarinya adalah lebih banyak ke finance, lembaga keuangan syariah yang sifatnya tanwil ya atau berbisnis gitu. Nah, kenapa? Karena bukan berarti kita kapasitasnya tidak mau mempelajari sedikit ekonomi yang lainnya, tetapi kita lebih fokus kepada bahwa Anda itu kalau sudah keluar itu ya memang hari ini yang memintanya banyak di ekonomi dunia lembaga keuangan syariah lebih tepatnya. Bank syariah kan sekarang ada Bank Jabar Syariah, Bank Muamalat ya, kemudian Bank BNI Syariah, BRI Syariah sama Mandiri Syariah itu udah merger ya menjadi Bank Syariah Indonesia ya, BSI. Jadi suatu kekuatan yang lebih besar lagi. Kemudian juga BCA saja udah bertransformasi beberapa itu menjadi BCA Syariah. Mega, Bank Mega Syariah, kemudian Permata Syariah, kemudian juga setingkat BPR-nya banyak. Bahkan di Sumedang ada depan SMA 1 Sumedang itu ada BPR HIK Syariah ya, BPRS HIKP ya gitu, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. HIKP-nya itu kalau nggak salah Harta Insan Kamil, HP-nya itu kalau nggak salah apa ya istilahnya Pasundan apa gitu ya. Nah, yang jelas pola operasional dari perbankan yang tadi saya sebutkan itu menganut pola-pola yang sudah memenuhi atau mengikuti ketentuan yang pernah ditetapkan gitu oleh syariah, oleh agama gitu. Sehingga insya Allah dalam apapun yang dihasilkan karena ini sudah sesuai dengan proses syariah, mudah-mudahan halalan wa thayyiban gitu. Dan kita tidak ada pertanyaannya nanti di akhir. Nah, justru yang masih konvensional, nah itu kan dipertanyakan. Bahkan kita itu tidak sekedar mencari untung, tetapi proses mendapatkannya juga kan dipertanyakan. Sehingga jika kita mengikuti sistem syariah, apa yang didapat di dunia maupun di akhirat itu menjadi sebuah keuntungan ganda gitu ya. Di dunia mungkin salah satunya dapat lebih hasil, kemudian mengikuti apa yang sudah diajarkan dan memenuhi ketentuan terhadap apa yang kita yakini gitu ya, agama Islam khususnya. Dan secara di akhirat pertanyaannya kita sudah terhindar karena sudah melaksanakan apa yang ditentukan gitu ya. Nah, sebagai manusia atau sebagai makhluk yang memang kita mengandung muslim katakanlah ya, ya berarti kita sudah melaksanakan apa yang diperintahnya gitu ya. Salah satunya yang melaksanakan syariah muamalah dalam berekonomi berbisnis gitu ya. Dan di dunia perbankan kita sudah mengikuti ke perbankan syariah. Seperti itu barangkali ya. Nah, tentu saja bagaimana transaksi-transaksi yang ada di perbankan syariah ya, kemudian polanya seperti apa, kemudian transaksi-transaksinya seperti apa saja karena kalau Anda datang ke perbankan syariah ya atau ke koperasi syariah gitu kan, kemudian ke insurans syariah, di situ produk-produknya pasti produk-produk yang memang kata dan kalimatnya saja itu berdasarkan dari bahasa Arab ya, Timur Tengah, kayak kerjasama usaha gitu ya, mudharabah. Kalau kerjasama usaha mudharabah itu karakteristiknya jadi seluruh pembiayaan dari kerjasama itu dibiayai oleh investor.
Jadi sementara pihak lain itu hanya mengelola saja. Sementara kerjasama usaha musyarakah itu kerjasama di mana para pihak yang ada di dalam mengelola usaha itu sudah sama-sama berkontribusi dana. Jadi sama-sama investasi, sama-sama kerjasama usaha, ya, tetapi karakteristiknya beda-beda. Gitu. Ada yang bahkan ada yang mulai mengembalikan investasinya itu perlahan. Kalau kontraknya 2 tahun, misalkan per bulan itu si pengelola itu mulai mengembalikan investasinya sebagian-sebagian dengan maksud supaya saat kontraknya habis mereka tidak memperpanjang, tidak terlalu beban berat gitu ya, karena harus mengembalikan biaya permodalan 100% dari investasi yang ditanamkan oleh pihak tertentu, dicicil lah istilahnya. Itu karakteristiknya seperti apa? Itu ada yang namanya nanti mudharabah musyarakah. Ada juga musyarakah wujuh, musyarakah inam. Nah, ini banyak 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 akad, dan semua akad-akad atau kontrak-kontrak yang terjadi dalam salah satunya di dunia usaha itu di perbankan syariah ini sudah dikaji oleh fatwa MUI, dan semuanya insya Allah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah diajarkan baik itu oleh Rasulullah maupun hasil ijma qiyas para ulama. Seperti itu. Karena ada beberapa hal yang memang tidak terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat. Seperti misalkan terjadinya clearing, transfer uang. Sekarang kan udah e-banking, udah virtual ya semua ya. Nah, di zaman Rasulullah kan belum ada. Tetapi proses seperti itu sudah dikaji fatwa ulama melalui ijtihad, ijma qiyas para ulama ya. Dan insya Allah ijtihad, ijma qiyas para ulama juga berdasar pada kajian-kajian dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang sahih ya. Seperti itu barangkali ya. Dan insurans syariah juga seperti itu karena berakar pada ta'awun, saling tolong menolong ya. Walaupun nanti ada beberapa yang nakal yang sebetulnya sembunyi di syariah tetapi dalam implementasinya masih melakukan hal-hal yang sepertinya tidak sesuai syariah gitu. Nah, ini juga perlu dikaji. Karena itu biasanya di beberapa lembaga keuangan itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi apakah kontrak ataupun akad-akad yang sudah dibuatkan sesuai syariah dalam implementasinya sudah sesuai syariah atau tidak. Sehingga dia itu selalu mengawasi dan memantau kegiatan-kegiatan transaksi syariah itu tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan. Walaupun kalau kita kaji ada beberapa yang memang sedikit melenceng ya, salah satunya dijual beli. Dan dijual beli itu yang terjadi itu ya di murabahah itu harusnya ada barangnya juga, ada penjual, ada pembeli, ada barang ya. Kemudian ada harga, ada sigor, ijab kabul ya, harusnya. Tetapi barangnya itu ada beberapa lembaga keuangan yang belum ada, yaitu menyerahkan uangnya untuk dibeli sendiri, memang mengkuasakan atau membakalahkan. Tetapi ada hal-hal yang rancu, yang khawatir ini juga terjerumus di yang namanya riba juga. Gitu. Walaupun memang tidak semua, banyak juga yang sudah benar ya, seperti itu. Cuma beberapa yang tidak sesuai syariah itu apakah memang mereka tahu tapi tidak mengimplementasikan atau memang benar-benar masih belum paham. Nah, kalau masih belum paham mungkin Allah Maha Pengampun ya, bisa memaafkan, tetapi harus berubah, harus belajar, mencari lagi ilmunya. Tetapi yang sudah paham tapi tidak mengimplementasikan itu salah besar, dan kita khawatir bahwa ajaran yang syariah ini masyarakat yang tidak terlalu paham hanya menerima begitu saja dalam implementasinya, menganggap bahwa ternyata syariah tidak lebih beda daripada konvensional, bahkan terkadang lebih kejam dan lebih sadis. Nah, ini karena gara-gara oknum-oknum tertentu yang memang tidak mampu mengimplementasikan. Jadi tidak main-main. Karena itu biasanya untuk implementasi dan pemilihan akad-akad syariah jangan sampai misalnya ada nasabah yang mengajukan ke bank Anda untuk misalkan biaya pernikahan. Anda masukin ke kerjasama usaha. Nah, itu kan salah besar. Nah, kerjasama usaha orang dia mau butuh untuk biaya pernikahan nanti bagikan bukan untuk usaha. Nanti bagi hasilnya dari mana? Kan tidak pas. Kemudian orang misalkan untuk berobat ke rumah sakit, anaknya sakit, itu pakai akad apa? Ada banyak yang masih nggak paham pakai akad bagi hasil. Bagi hasil apa? Orang
dia mengajukan pembiayaan itu untuk biaya berobat gitu kan. Nah, apa yang mau dibagi hasilkan? Kemudian ada nasabah yang mengajukan untuk biaya pendidikan, misalkan untuk bayar UAS. Nah itu pakai akad apa? Apakah bagi hasil? Nggak mungkin juga kan. Apa yang mau dibagi hasilkan? Orang dia mengajukan pembiayaannya bukan untuk usaha kan, untuk biaya sekolah. Nanti apa yang mau dibagi hasilkan? Nah, ini jangan salah memasukkan akad sehingga jika salah, kemudian implementasinya salah, kita khawatir bahwa di luar sana banyak masyarakat yang menganggap bahwa toko syariah itu sama-sama saja. Nah ini dari ketidaktahuan, bahkan ada yang tahu pun tidak mau mengimplementasikan. Dan di sini tidak sekedar bisnis ya, tapi ada dakwah ilallah, ada dakwah. Maksud saya gini, pada saat kontrak itu sebelum dilakukan gitu ya, kenapa masuk akad akad mudarobah, akad musyarakah, akad murobahnya perlu dijelaskan dulu kepada nasabah karena nasabah dan dari masyarakat itu tidak semuanya memahami tentang syariah. Dan supaya mereka memahami, tidak ada hal-hal yang nantinya dipertanyakan. Jangan lantas akadnya, walaupun mungkin benar ya akadnya tepat, tetapi karena tidak ada penyampaian bahwa ini kenapa masuk akad mudarobah, kenapa ini masuk akad murobah, kita khawatir di masyarakat itu tetap selama berinteraksi dengan perbankan syariah itu mereka tetap tidak memahami bahwa apa sih bedanya syariah dengan konven, apa kelebihan saya saat selain mungkin sudah sesuai ajaran yang diterapkan ya itu juga bagus ya, tetapi kan mereka harus paham, harus ngerti, sehingga pada saat sudah ngerti mereka juga akan menyampaikan kepada tetangga, kepada rekan temennya bahwa ini loh akad ini, saya memakai akad ini karena saya penggunaannya untuk ini. Kemudian kelebihannya bisa ini, dan mereka bisa dakwah ilallah ke yang lainnya gitu. Dan pada akhirnya masyarakat mulai memahami. Sekarang bank syariah banyak, tapi masyarakat tetap belum paham apa bedanya, apa manfaat, apa kelebihan, kenapa pakai akad ini, pakai akad ini, itu belum belum paham. Mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh para petugas bank syariah saja. Jadi pada akhirnya ya tidak ada semacam knowledge sharing gitu, transfer pengetahuan terutama tentang syariah kepada masyarakat ditunjang dengan implementasi yang tidak paham dan proses pengambilan bagi hasil atau yang lainnya itu flat gitu, sehingga nanti memunculkan dari masyarakat yang tadi tidak baik terhadap lembaga keuangan syariah. Jadi kalau bagi hasil tetap flat kan itu salah. Kalau murabahah tetap flat itu wajar karena itu profit. Tetapi karena tidak diterangkan kepada masyarakat sejak awal kepada seluruh nasabah, maka mereka akan menganggap bahwa murabahah jual beli yang dia lakukan, oh ternyata bunganya tetap. Padahal dijual beli itu bukan eh, bukan apa ya, bukan bunga, tetapi itu profit. Jadi kalau misalkan saya ngambil HP ini ya 1 juta misalkan, dicicil 10 bulan 100.000, dari sananya ini 800.000, berarti saya ada untung 200.000, 20.000 per bulan. Jadi kalau ngangsur 100.000 itu pokok 80.000, 20.000 itu profit, dan itu bukan bunga, itu profit karena itu akadnya jual beli. Seperti halnya kalau Anda beli aqua ya, ini di mana nih? Di warung misalkan. Saya yakin aku beli mineral ini harganya 3.000. Dan kita yakin bahwa pedagang yang ada jual ini itu saya yakin bukan 3.000, bisa 2.000 ya. Nah, kalau 2.000 berarti dijual 3.000, untungnya 1.000, modalnya 2.000. Untung 1.000 per modalnya 2.000 berarti 50%. Nah, 50% itu apakah Anda sebut riba? Tidak kan? Itu profit saja. Karena wa halal bai'a wa haram riba. Allah menghalalkan jual beli, yang diharamkan itu riba. Jadi yang 50% tadi tidak dalam jual beli yang tidak lantas Anda katakan kepada penjualnya, Ibu, riba itu
untung Ibu sampai 50%, bunganya tidak nyebut bunga kan, itu profit saja. Dari dalam jual beli, kalau Anda berani 3.000 itu mau dibeli, umum dengan yang lain ya silakan. Kalaupun Anda merasa tidak umum, kemahalan, karena Anda merasa 2.500 di yang lain, ya udah nggak jadi. Boleh, sah-sah saja. Dan Anda diperbolehkan sebagai pembeli untuk membatalkan ya transaksi jual beli yang Anda akan lakukan gitu. Barangkali Anda bisa ngomong, oh mohon maaf Ibu, saya kira bisa 2.500. Kalau memang bisa 2.500, saya akan beli karena uang saya mungkin pas gitu. Kalau masih tetap 3.000, saya akan cari yang lain. Nah, itu kan bisa baik-baik. Dan si penjual juga tidak bisa menggerutu, ya gimana? Nggak bisa, karena ya proses jual beli itu seperti tadi, antara diminggu saling rela. Kalau si pembelinya tidak rela karena terlalu mahal, ya nggak jadi. Seperti Anda beli ke pasar ya, pasar beli baju gitu ya, tawarin 150, ditawar 75. Anda sama penjualnya belum dikasihin, hanya dikasihin 120. Anda tetap ingin 75, si pedagang ngasih dari 150 ke sampai ke 120. Pada saat Anda dan penjual itu tidak sepakat, ya berarti proses jual beli tadi tidak terjadi. Anda akan pulang, ya udah tuh Mas, ya udah tuh Kang, ya udah tuh Teh, kalau masih belum bisa, saya coba cari yang lain, mohon maaf ya. Nah, si pedagangnya, si penjualnya juga, oh ya mama silahkan, karena memang mungkin belum merasa untung menurut dia gitu ya. Kemudian lantas nanti di toko sebelah ternyata 120 dikasihin, ya itu sah-sah saja haknya penjual. Mungkin dia bisa membeli dari supplier yang agak lebih murah, atau dia memotong saluran distribusi. Nah yang tadi PR besar nih, harusnya dia bagaimana tetangganya tokonya bisa menjual lebih murah. Oh ternyata dia ngambilnya langsung dari pabrik. Kalau saya dari perantara lagi, ya pantas. Saya dijual 120 aja belum ada untungnya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan hal-hal dalam bisnis, dalam berekonomi ya. Tapi kan kita harus jelasin bahwa itu sudah sesuai syariat. Nah, dalam jual beli ya kan, kalau di bank itu kan, makanya di bank syariah itu kan biasanya orang mau cicil kan, jarang mau tunai. Misalkan beli mobil melalui perbankan, itu kan mau cicil. Kalau dia punya uang tunai 300 juta, sebut saja ya harga si mobilnya, ya ngapain dia datang ke bank? Ya langsung aja datangnya ke showroom, dia beli tunai. Tapi karena dia harga mobil 300 juta, dia baru punya 50 juta, ya dia datangnya ke perbankan. Nah, bank itu harusnya membelikan dulu kepada showroom. Kalau dalam kasus jual beli ya, kepada showroom. Membeli dulu tadi mobil, tentu saja mobil yang si nasabah tadi pesan, baik dari sisi tipe, warna, kemudian jenis ya. Misalkan dia ingin Innova tipe G ya, sebut saja harganya 300 juta ya, harga tunainya. Nah, si bank itu membelikan dulu 300 juta cuma bank itu beli mobil karena ada yang pesan untuk dijual kembali kepada si nasabah. Nah, dibelilah. Bank belinya tunai ke showroom. Oke, bank beli tunai. Dibawalah ke toko, ke bank. Nah, pada saat sudah ada di bank, si pihak pegawai bank itu akan mengkonfirmasi kepada nasabah yang tadi mengajukan untuk pembelian mobil. Bapak Ibu, kendaraan yang Bapak Ibu pesankan untuk kredit di bank kami sudah ada di kantor kami, dan ditunggu besok untuk melakukan transaksi atau kontrak atau akad dengan jual beli. Nanti ada pasal-pasalnya. Jadi di situ itu pihak perbankan itu disebut sebagai penjual. Jadi dia itu jual mobil kepada nasabah dengan cara dicicil. Nah, si nasabah bertindak sebagai pembeli. Nah, pada saat kasus pertama tadi, si bank itu membeli ke showroom, di situ bank sebagai pembeli, showroom sebagai penjual. Nah, bank beli mobil karena ada yang pesan untuk dijual kembali. Seperti halnya Anda bisnis sepatu, bisnis kerudung, beli dari Bandung untuk dijual kembali. Jadi saat Anda beli ke Bandung, Anda sebagai pembeli, saat Anda menjual kembali di wilayah Sumedang, Anda sebagai penjual. Cuma bank menjual kepada nasabah, jelas pasti dicicil kan, karena orang datang ke bank pasti mau nyicil.
Kalau dia punya tunai, sekali lagi dia nggak bakal datang ke bank syariah. Dia datang aja langsung ke showroom untuk beli tunai. Begitu. Baik. Nah, biasanya di pasal-pasalnya itu disebutkan ya, bahwa kata bank itu, kata pihak pertama itu, kami membeli barang yang Bapak Ibu minta berupa Innova tipe G warna silver, tunai dari showroom 300 juta. Dan dijual kembali kepada Bapak, saya tawarkan 350 untuk 5 tahun misalkan. Ini kan kredit 5 tahun, ya wajar lah ada keuntungan karena kan si pembeli itu, bank itu kan sebagai pembeli waktu beli dari showroom dan sebagai penjual saat menjual kepada nasabah, namanya juga jual beli. Nggak mungkin tadi Aqua ini juga misalkan si warung tadi belinya 2.000 dijual 2.000 lagi. Namanya juga bukan bisnis kan, bukan jual beli. Nah gitu. Ditawarin tadi 350. Nah ternyata si misalnya ya si nasabahnya agak keberatan atau dia mungkin nyoba-nyoba nawar. Pak, kalau tidak 350, 340, 330 bisa nggak? Nah itu kalau memang belum bisa, ya kalau memang belum bisa ya si pihak penjual dalam hal ini perbankan tidak memberikan. Jadi belum bisa karena kan mereka juga punya biaya-biaya ya yang minimal harus punya keuntungan berapa. Oke, ternyata jadi dealnya 340 misalkan. Tapi kan yang 40 juta keuntungan itu baru estimasi, baru harapan bisa didapat setelah 5 tahun kan, dicicil tiap bulan. Nah, jika dia tidak menggunakan DP, berarti 340 dibagi berapa tuh kalau 5 tahun itu 52 bulan ya? Atau berapa? Sebut saja 50 lah ya. Berarti 340 dibagi 52 bulan, 52 bulan atau 50 bulan ya. Berapa? Nah, per bulannya segitu. Nanti yang masuk pokok 300 bagi 50, yang profit 40 bagi 50 bulan gitu ya, seperti itu. Dan di situ bukan bunga, di situ itu profit, keuntungan seperti halnya tadi yang beli aqua tadi yang 1.000 gitu ya. Cuma dalam jual beli harus memenuhi rukun nanti itu. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada barang. Nah, yang bank lakukan khawatirnya adalah Pak, barang yang Bapak pesan ini silahkan Bapak belikan sendiri. Ini harga tunainya 300 juta, tapi saya menjual 340 juta. Ini 300 beliin sendiri. Nah, di situ walaupun dipaksakan terhadap akad murabahah, di situ tidak memenuhi rukun. Kenapa? Karena barangnya belum ada, belum terpenuhi. Gitu. Kalaupun mau mewakalahkan, jadi kan sepertinya minjemin uang tuh 300 juta, nanti jadi bunga 340 karena tidak ada konteks di situ murabahah pemenuhan rukun. Dalam arti barang yang dijual belikannya itu tidak ada gitu seperti itu. Nah, itu juga khawatir ya terjadi di terjerumus juga di barang-barang. Itu beberapa hal yang memang harus dikuasai ya, dan tidak semua pegawai bank syariah itu memahami ke situ gitu. Jadi tahunya murabahah jual beli tanpa harus memenuhi rukun dan syarat. Nah, itu juga bahaya ya, sehingga proses implementasi dalam dunia perbankan itu masyarakat masih menganggap bahwa tidak lebih beda dari konvensional. Nah, ini juga khawatir. Oleh karena itu, Anda yang belajar di sini tolong dipahami dengan jelas dan detail nanti setiap produk-produk yang ada dalam syariah muamalah, terutama dalam ekonomi, khususnya di bidang lembaga keuangan. Ya, jadi saya sudah sebutin bahwa ilustrasi dalam mata kuliah ini banyak dibawa ke lembaga keuangan. Kenapa? Karena salah satunya serapan yang banyak terserap dari alumni Unsab di Fakultas Ekonomi Bisnis ini adalah di lembaga keuangan syariah. Sehingga kita lebih memfokuskan, karena kalau kita serba di pelajari itu akan lama. Artinya tidak bisa sampai di 16 pertemuan. Harus ada sampai 2 semester itu terus-terusan belajar tentang itu. Tapi kita fokus aja kepada apa yang menjadi kebutuhan dari serapan. Karena hari ini mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini, kita tidak pernah tahu kan bahwa pekerjaan kita ternyata di depan sana setelah lulus itu ternyata ada yang ditakdirkan
menjadi teller, customer service, account officer, kemudian funding officer di Bank Syariah Indonesia misalkan, atau di Bank Jabar Syariah. Sehingga dengan demikian karena Anda sudah memahami ya di proses mata kuliah, produk-produknya sudah tidak asing lagi dan Anda paham, tinggal banyak mengimplementasikan saja ya, tinggal banyak jam terbang pengalaman gitu ya. Tentu saja nanti bakal sharing juga dengan teman senior Anda yang ada di bank syariah tersebut, kemudian juga dengan Dewan Pengawas Syariah. Cuma paling tidak dengan pembelajaran materi ini Anda itu tidak terlalu asing, tidak terlalu kaget gitu kalau memang rezeki dan takdir nasib Anda itu ada di lembaga keuangan syariah seperti itu. Kalau memang nanti ternyata Anda takdirnya ada di, atau nasib Andanya itu ada di, alhamdulillah ya, misalkan di PNS, kemudian di PNS provinsi, PNS pusat, di kementerian, ya tidak menjadi mubazir juga seperti yang saya katakan. Jadi karena lembaga Anda baik itu di pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah provinsi ataupun di pusat ataupun di perusahaan-perusahaan swasta, tidak mungkin suatu saat akan berhubungan dengan beberapa bank syariah. Nah, sehingga saat sudah berhubungan ya Anda yang kerja di situ punya dasar, pernah memahami tentang produk-produk syariah. Jadi tidak mubazir juga seperti itu ya. Dan Unsap masih menyisipkan mata kuliah ini karena beberapa alumni kita ini serapannya hasil tracer study itu ternyata banyak juga di lembaga keuangan syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia, dulu Mandiri Syariah, BRI Syariah, sama BNI Syariah ya, sekarang merger. Kemudian banyak juga di Bank Jabar Syariah, jadi kalau di Sumedang saja, termasuk di Bandung, di Jalan BKR itu banyak alumni-alumni kita ya yang terserap di sana. Dan beberapa kelebihan karyawan yang direkrut dari alumni kita, kata hasil tracer tadi ya di kuesioner yang kita sebar kepada para pengguna, artinya para pimpinan-pimpinan yang ada di lembaga keuangan syariah, itu apa ya, mengapresiasi dan menilai baik terhadap para alumni kita, terutama dalam attitude, sikap, ya, kemudian kerjasama tim dan sudah memahami produk-produk, jadi tidak terlalu asing gitu ya. Walaupun mungkin presentasinya untuk pemahaman produk itu masih 40-50%, tapi itu masih lumayan ya daripada dengan alumni dari universitas atau perguruan tinggi lain yang tidak ada pernah mendapatkan materi ini gitu, masih mending. Tapi kan yang mereka cari sebetulnya attitude, kerjasama tim, disiplin, kemauan untuk bekerjanya benar-benar ya. Nah itu yang paling utama. Karena masalah apa itu kompetensi tentang yang sifatnya operasionalisasi atau teknik itu kan bisa ditempa dan bisa dipelajari sambil mereka bekerja gitu. Bahkan ada diklat-diklat kan yang mereka lakukan dan mereka kirim untuk menambah kompetensi di bidang teknis ya. Tetapi yang namanya attitude kemudian apa itu kedisiplinan itu susah tuh didiklat juga karena itu bawaan baik itu dari keluarganya, bawaan dari itu pendidikan di tempat perguruan tinggi asalnya gitu. Oleh karena itu, manakala ada dosen yang manakala misalkan kesiangan, kemudian nggak disuruh masuk, itu maksudnya bukan kejam ya, tetapi untuk mendisiplinkan bahwa inilah komitmen yang kita sepakati sehingga pada saat ada kesiangan, oh mohon maaf, Anda nggak, dan itu menjadi sebuah bukan shock terapi, yang menjadi sebuah pendidikan karakter yang nanti akan kebawa ke dunia kerja saat Anda sudah terserap di sana. Itu barangkali. Termasuk juga ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan dengan deadline waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pada saat ada yang apa telat mengumpulkan kemudian tidak diterima, itu bukan berarti kejam. Biasanya mendidik, membangun karakter supaya disiplin. Karena setelah di luar kerja sana itu sudah tidak bisa lagi Anda ada toleransi-toleransi. Maksud saya bukan berarti pimpinan itu tidak memahami dan toleransi, karena kalau sudah berhubungan dengan nasabah, dengan layanan,
itu kan susah. Mungkin pimpinan memahami, oke lah saya memaafkan dan menerima walaupun terlambat. Tapi kita sudah kadung dicap oleh nasabah jelek pelayanan, sehingga nasabah bisa berpindah kan ke eh, lembaga sebelah gitu, dan kita kerugian besar. Sehingga biasanya di perusahaan dalam implementasi realnya itu tidak banyak tolerir, bahkan ada menjadi karyawan yang mendapatkan SP1, SP2, SP3 gitu, bahkan nanti dikeluarkan dengan tidak hormat, dan atau paling mulus adalah tidak diperpanjang kontraknya gitu. Karena nah ini kebiasaan-kebiasaan mungkin di keluarganya juga ya, yang selalu banyak berargumen ya, beralasan, kemudian saat perkuliahan juga cenderung menyepelekan. Nah ini sebetulnya kerugian itu datang kepada diri Anda sendiri gitu ya. Jadi seperti itu barangkali ya. Nah, barangkali juga mungkin ada yang di lembaga usahanya nanti bergerak atau dipercaya mengurus koperasi dengan pola syariah. Ini juga Anda nanti punya dasar tentang pemahaman ini. Kemudian juga barangkali karena dunia kerja itu sekarang itu bukan menyempit ya, karena dari COVID itu banyak perusahaan-perusahaan yang agak kesulitan ya, bahkan tidak sedikit yang pilot, sehingga perusahaan sedikit yang meminta atau demand terhadap dunia kerja luar biasa banyak, sehingga maksud saya itu serapan kita ini kan termasuk samalah dari Unpad, dari ITB juga ada satu dua yang memang belum terserap. Nah kemudian Anda itu ternyata terserapnya di daerah Anda sendiri ya, ada koperasi syariah, ada di desanya BUMDes dengan pola syariah. Nah, Anda yang sudah memahami bisa tuh masuk membantu, bahkan berkarir di situ ya. Ya kalau memang paham ilmunya dan kemudian juga memahami, kemudian mendapatkan sebuah keuntungan profit yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan gaji yang ada di BUMDes, koperasi syariah di desa Anda itu juga bisa menjanjikan, artinya kompensasinya bisa melampaui upah minimum regional yang eh, disarankan oleh pemerintah karena kepiawaian. Jadi sebetulnya untuk bisa gaji besar itu tidak harus selalu di perusahaan-perusahaan besar saja. Perusahaan kecil yang baru merintis pun jika paham ilmunya kemudian berimbas kepada keuntungan dan kinerja perusahaan yang bagus, maka tidak menutup kemungkinan kompensasi dan salary atau remunerisasi dari para karyawan dan para pengelolanya itu juga akan berdampak bagus gitu, sebetulnya gitu ya. Karena perusahaan besar pun bisa menjadi besar itu karena memang memiliki human capital atau sumber daya manusia yang handal. Ya tetap percuma saja ya punya sumber daya seperti modal, kemudian mesin-mesin, tanah, bangunan yang bagus, jika sumber daya manusianya tidak handal, itu juga tidak akan berdampak terlalu signifikan terhadap profit dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Sehingga jika demikian ya jelas kan kompensasi dan segala sesuatunya juga akan berdampak, dan pada akhirnya bisa bangkrut juga ya kalau memang tidak memiliki SDM yang handal. Sehingga oleh karena itu saat perkuliahan ini juga bagian dari peningkatan atau upgrading tentang keilmuan, karena harusnya saat Anda SMA dengan sekarang masuk ke sarjana S1 itu harus berbeda progres penambahan kompetensi, knowledge, skillnya pasti berubah, berbeda. Nah jika sama-sama saja saya kira ya sangat disayangkan ya, mungkin bedanya hanya Anda punya ijazah, teman yang lain yang nggak kuliah nggak punya ijazah. Tetapi jika kita perhatikan kompetensi misalnya tidak jauh beda, nah ini sangat disayangkan. Oleh karena itu pahami, amati, kemudian implementasikan setiap materi mata kuliah apapun yang Anda peroleh dalam pendidikan 8 semester di tingkat strata sarjana ini ya gitu. Sehingga Anda menjadi punya pemahaman, kemudian skill, knowledge yang bagus dan sangat dibutuhkan nanti, dan sangat
betul-betul kegunaannya saat nanti Anda kerja. Sehingga perusahaan Anda dalam hal ini manajemen sangat beruntung memiliki Anda. Jangan sampai perusahaan kecewa dengan memiliki Anda dan sudah tidak sabar meresign untuk menggantikan dengan karyawan yang baru. Jangan punya pola pikir seperti itu. Jadi harus Anda bermanfaat di perusahaan sehingga ya kalau kita punya bergaining seperti itu pasti banyak perusahaan yang akan menginginkan kompetensi Anda sehingga perusahaan Anda juga tidak mau dirugikan dengan kepergian Anda dan dia bisa saja menawarkan bergaining yang lebih lagi gitu ya. Nah, kemudian kenapa kita melaksanakan harus sesuai syariah? Apakah karena mata kuliah ini? Apakah karena trennya kita beralih ke syariah? Bukan ya, tapi kita melaksanakan syariah sesuai perintah Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan syariah, ya berarti bukan menjadi bagian orang yang takwa. Dimana takwa itu melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk mengikuti syariah, baik syariah ibadah maupun syariah muamalah. Kalau syariah ibadah jelas ya, hampir semua orang paham bahwa tidak akan keluar dari syariah. Syariah ibadah itu salah satunya misalkan kemarin ya yang saya contohkan, misalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan tentang ibadah. Misalkan duhur ada waktunya kan di misalkan bergelincirnya matahari sedikit artinya kita jam 12-an lah ya. Jadi, nah itu tidak bisa kan supaya duhur nanti jam 12 itu kita nyalse artinya ya disenangkan kita dari jam 10 deh udah duhur. Tidak bisa kan karena ada aturan yang telah ditetapkan untuk diikuti dan dipatuhi. Nah tentu saja itu syariah yang berhubungan dengan ibadah tadi ya di komprehensif Islam of life tadi ya. Nah, kemudian juga dalam ibadah salah satunya kita menunaikan rukun haji ya, misalkan ibadah haji. Itu kan kita jelas ya waktunya di hari-hari musim haji. Tidak bisa nih bulan-bulan sekarang saya haji kecuali umroh mungkin ya. Itu tidak bisa. Kemudian juga ada rukun yang harus dipenuhi, misalkan seperti apa ya? Apa tuh? Tawaf, kemudian tahalul, lempar jumroh itu ya harus dilakukan. Jika tidak ya mungkin orang kampung menganggap kita itu sudah haji karena pernah ke Mekah dan mengikuti bersama rombongan di bulan yang sama. Tapi jika memenuhi rukun, kan hati Anda dan Allah yang tahu bahwa pulangnya Anda itu sebetulnya belum haji karena ada beberapa rukun dan syarat yang tidak dilaksanakan gitu ya. Itu berarti harus diulangi gitu ya. Gitu. Sangat disayangkan ya untuk ukuran Indonesia ini kan sangat jauh ya jarak untuk ke Mekah dan Madinah. Jika tidak dimanfaatkan, tidak memenuhi rukun, sangat disayangkan harus terulang itu butuh biaya lagi. Nah, masih mending jika memang orangnya ada gitu ya. Nah, jika kita udah susah payah mengumpulkan, itu sangat disayangkan. Makanya itu kecuali kalau kita emang sudah berusaha dan memang takdir menentukan lain itu bukan kuasa kita. Dan di ayat ini di Quran surah Al-Jathiyah ayat 18 disebutkan ya di sini di situ kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syariah. Tentu saja syariah yang kita tadi pelajari bukan syariah ibadah ya. Saya tadi hanya mencontohkan sebuah ilustrasi bahwa syariah salah satunya tidak kita langgar ya dalam syariah ibadah termasuk jumlah rakaat zuhur. Nah, tentu saja harusnya begitu juga di syariah muamalah ya. Salah satunya dalam bertransaksi berekonomi. Apa bunyi Quran surat Al-Jathiyah ini adalah summa ja'alnaka ala syariah. Tadi kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syariah. Minal amri fatabiha, maka ikutilah syariah itu. Wala tatabi ahwa alladzi la ya'lamun. Nah, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memahami syariah. Nah, jadi kita tetap berinteraksi dengan konvensional misalkan ya kemudian tetap menerima berbisnis barang-barang ribawi, barang-barang yang diharamkan, anjing, babi, kemudian barang ilegal, ya, selundupan, kemudian mendolimi
pembeli misalnya mengurangi timbangan, barang jelek tetap dijual ya, dibilang bagus, itu tidak sesuai syariat. Maka berarti jika Anda tetap melakukan hal seperti itu, nah di sini dikatakan berarti ada orang yang mengikuti hawa nafsu, dan hawa nafsu itu bagian dari eh, ajakan setan. Nah, seperti itu barangkali ya. Jadi jika kita memang ingin melaksanakan apa dan menjadi bagian dari orang-orang yang takwa, yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan, maka harus mengikuti gitu ya. Sementara semua orang itu sama kecuali orang yang dari ketakwaannya. Gitu. Jadi tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang pejabat tinggi, sebenarnya sama di hadapan Tuhan itu. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, kita kan mencari itu ya kan, dan lillah ta'ala, dan pada saat kita tadi mengikuti hawa nafsu berarti tidak menjadi kategori yang takwa. Barangkali begitu, wallahu alam ya. Nah kemudian, nah ini yang tadi saya sebutin bahwa syariah itu tadi ada dua, syariah ibadah dan syariah muamalah. Nah untuk yang syariah ibadah itu aturan-aturan itu yang berhubungan langsung dengan yang khaliknya. Nah, dia di ibadah mahdoh gitu. Jadi syariah ibadah tadi. Nah sementara syariah muamalah itu biasanya berhubungan dengan orang lain, tadi berbisnis ya, bertransaksi, pinjam meminjam, melakukan investasi, jual beli, kemudian sewa, itu berhubungan dengan orang lain dan diri kita. Nah, jadi tentang urusan cara makan, cara minum, cara berpakaian itu berhubungan dengan muamalah. Tapi karena itu bukan kajian ekonomi, ya, bukan kajian ekonomi, kita tadi tidak mempelajari tentang bagaimana Rasulullah cara makan, cara minum, cara berpakaian, kebersihan, tidak. Itu mungkin di materi lain ya. Nah, yang kita pelajari karena berhubungan dengan ekonomi, itu cara tadi berdagang, kemudian ya jual beli ya maksudnya, kemudian apakah ijon dan tengkulak itu diperbolehkan, kemudian bagaimana cara melakukan investasi yang benar sesuai syariah, bagaimana melakukan sewa menyewa, bagaimana pinjam meminjam, bagaimana melakukan gade secara syariah, bagaimana melakukan penjaminan, kafalah, hiwalah, kemudian wakalah, kemudian juga bagaimana cara menentukan ujroh, bagaimana cara menentukan bagi hasil yang sesuai syariah, itu yang dipelajari dalam materi ini. Walaupun memang ada beberapa materi yang saya sebut tadi sebetulnya ada di mata kuliah berikutnya, salah satunya di koperasi syariah, perbankan syariah ya. Tapi mata kuliah ekonomi syariah ini menjadi prasyarat di mata kuliah yang tadi saya sebut di atas, karena basicnya ada di sini. Dan mata kuliah ini harus diikuti apabila Anda sudah lulus ekonomi mikro dan pendidikan agama, karena kombinasi dari dua mata kuliah ini di ekonomi syariah. Sementara ekonomi syariah ini akan menjadi prasyarat. Jadi dari mata kuliah berikutnya kayak koperasi syariah, perbankan syariah. Nah, manakala mata kuliah ini belum lulus, maka Anda nggak boleh ngontrak yang tadi, karena basicnya aja udah nggak lulus. Bagaimana Anda mau ngambil kontrak rencana studi mata kuliah koperasi syariah, perbankan syariah? Sebaliknya, seharusnya Anda nggak boleh ngontrak mata kuliah ini jika pendidikan agama Islam ya sama ekonomi mikro itu belum lulus, karena di sini nanti ada perpaduan antara ekonomi mikro, pengantar bisnis, pengantar manajemen dengan pendidikan agama. Makanya penempatan mata kuliah itu tidak bisa pendidikan agama disimpan di semester 5 misalkan, sementara ekonomi syariah di semester 2. Karena masa yang menjadi prasyarat ada di atasnya, sementara yang jadi yang harusnya di atasnya itu ada di bawah. Ini tumpang tindih. Maka dari itu biasa pendidikan agama itu selalu disimpan di semester pertama, termasuk pengantar manajemen untuk prodi manajemen, termasuk juga pengantar bisnis dan ekonomi mikro selalu ada di bawah, karena di atasnya itu banyak mata kuliah yang harus menjadi prasyaratnya yang tadi seperti itu. Dan jika kita memahami posisi manusia ya, itu ada dua. Yang pertama sebagai abid, yang kedua sebagai khalifah. Nah, ini kita sebut abid dan khalifah atas dasar yang pertama ayat Al-Qur'an juga ya. Di situ disebut dan aku kata Tuhan kata Allah
tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi mengabdi abid ya, jika di Timur Tengah itu suka ada abid pembantu ya, pembantu rumah tangga itu abid membantu, berarti budak ya, dulu itu abid budak. Jadi kalau kita punya pembantu atau budak saat disuruh misalkan eh, apa itu memindahkan keledai atau memindahkan pokoknya disuruh-suruh lah sama apa itu majikannya, ya pasti harus ngikut kan. Kalau nggak ngikut ya namanya abid, oleh majikannya pasti dibentak, dimarahi, bahkan tidak sedikit yang mungkin dipukul ya. Nah, kita pun sama, jika kita merasa abid ya, maka atas perintah dan aturan yang diperintahkan oleh agama yaitu dari Tuhan, ya kita harus ngikut. Nah, jika kita tidak ngikut, ya kebayang ya, kita bisa dimarahi melalui datangnya bencana, datangnya sakit, itu juga sebuah peringatan marahnya Tuhan ya. Kemudian juga lebih fatal lagi, kita bisa di resign atau diambil kembali ya gitu. Kalau istilah di dunia kerja atau di keluarga, kita punya abid, punya anak buah, kalau nggak nurut ya udah mungkin dipecat gitu, seperti begitu. Jadi makanya kita terhadap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang itu koridor-koridor kayak daging anjing sama babi itu udah jelas diharamkan, dan Allah lebih tahu karena Allah menciptakan kita maupun anjing dan babi itu gitu. Tolong hindari, jangan melebih-lebihkan. Oh, Tuhan itu nggak ngerti melarang, padahal malah kita ngomongin seudon nggak ngerti terhadap Tuhan. Padahal daging babi itu enak kata kita. Berarti kita ini tadi yang mengikuti hawa nafsu tadi. Kita ikuti aja karena Tuhan lebih tahu daripada kita yang diciptakannya. Jadi ikuti saja, dan itu kayak tadi tuh ya, ya ada yang muamalah walaupun kita tidak pelajari di ekonomi, misalnya cara tidur itu harus agak sedikit miring ke kanan gitu misalkan ya di sunnah rasulnya. Dan kita suka berseudon, ngapain itu harus ke kanan gitu ya, biasa-biasa aja toh, tidur mah tidur aja. Dan terakhir kan hasil penelitian mengatakan bahwa memang posisi lambung kemudian posisi usus itu jika kita itu lebih menyehatkan. Dan intinya hasil penelitian bahwa apa yang menjadi disunahkan atau yang menjadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan ternyata itu bermanfaat. Artinya apa? Seluruh aturan syariah yang dibuatkan itu ternyata mengatur ke arah yang lebih bagus dan manfaatnya. Cuma kita belum tahu saja. Setelah tahu, baru kita paham akan aturan yang sudah ditetapkan. Ya, kalau kita bisa bilang ya jelas ya, karena Tuhan yang memiliki dan memahami apa yang diciptakannya, sehingga apa yang menurut mereka sarankan dan perintahkan melalui ajarannya ya tentu saja itu pasti yakin benarnya dan pasti yakin manfaatnya. Adapun yang kita suka ada sedikit karena kita belum tahu. Begitu kalau lihatkan manfaatnya, nanti baru kita akan bersyukur terhadap apa yang kita ikuti terhadap ajaran-ajarannya. Kemudian sebagai khalifah, jadi kita ini sebagai khalifah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan diri. Kemudian sistem kehidupan, sarana kehidupan, gitu ya. Baik, itu lewat saja ya. Dan ini yang tadi dimaksud. Jadi Tuhan itu mengamanahkan kepada manusia. Apa yang diamanahkan? Ini bumi dan segala isinya. Nah, ini sesuai dengan Quran surat ayat 10 ayat 16. Nah, untuk apa? Ini memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Jadi artinya, mangga Anda mengeksploitasi, memanfaatkan bumi dan segala isinya, tetapi dengan cara-cara, misalkan kita mengeksploitasi hutan, menebang untuk sewajarnya kebutuhan membangun rumah misalkan. Tapi setelah itu harus diseimbangkan juga, dipelakan diri, dengan tetap diculkan gitu wae. Nah, kalau kita tidak sesuai syariah, artinya tidak memanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat itu, misalnya dipelakan diri, ya pantas kalau banjir datang, kemudian harimau, monyet, dan ular pada turun ke perumahan, karena yang kita tebang itu tidak ditanam kembali gitu, ditinggalkan begitu saja, kemudian dari tingkat suhu udara menjadi panas dan lain sebagainya. Jadi
dipilihnya manusia sebagai khalifah kan itu prosesnya pernah mendapatkan sebuah protes dari yang namanya iblis dan setan ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa apa manusia itu rendah daripada kami gitu karena mereka diciptakan hanya sebagai perusak gitu. Tetapi kan Tuhan tetap waktu itu tetap harus bersujud kepada Adam karena manusia gitu ya sebagai umat. Tapi mereka membangkang terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Hanya malaikat yang mengikuti. Nah, pada akhirnya ya memang ada benernya tuh setan bahwa manusia itu sebetulnya perusak, tetapi Tuhan lebih tahu bahwa kita diciptakan itu sebagai khalifah yang memang harus memakmurkan dan kesejahteraan umat. Wallahu alam ya. Nah, kemudian prinsip ekonomi Islam, menurut Islam ini ada 5. Yang pertama, mutlak milik Allah. Jadi segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ini sesuai dengan Quran surat Yunus ayat 66. Jadi kita tidak mutlak harus memiliki, hanya titipan saja. Nah, yang kedua, hanya amanah yang dititipkan kepada manusia. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah. Kemudian pemilikan harta harus dengan cara halal ya dalam prinsip ekonomi syariah itu harus, makanya ya proses-prosesnya itu harus disesuaikan dengan syariat. Konvensional itu menurut saya tidak sesuai dengan syariah. Jadi pemilikan hartanya nanti belum tentu ya kehalalannya. Kemudian ada hak orang lain. Kemudian juga yang kelima ada harta harus dikembangkan. Jadi tidak boleh idle ya, harus produktif. Jadi kalau Anda punya kebun banyak, daripada tidak produktif karena terlalu banyak, maka mendingan diserahkan pengelolaannya kepada mereka yang nggak punya. Gitu. Harus produktif. Nangah lah istilahnya, investasi berdua, ada yang punya kebunnya, nanti para warga yang mengelolanya. Gitu. Seperti itu. Intinya jangan didiamkan begitu saja. Termasuk punya uang di bawah bantal gitu kan, itu kan tidak produktif. Jadi simpanlah di bank, apalagi di bank syariah, sehingga teman-teman nanti yang lain yang mau mengajukan butuh dana kan bisa memanfaatkan dana yang ada di simpanan kita gitu, daripada disimpan di rumah seperti itu. Nah, ini perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi kapitalis ya. Nah, salah satunya kapitalis itu lebih individualisme, kalau syariah ini keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Jadi saya kira Anda bisa baca saja ini ya. Nah, kemudian kapitalisme dengan syariah ini biasanya ini kapitalisme itu riba sebagai instrumen. Kalau di syariah itu tidak boleh ada riba. Kemudian ada time value of money. Jika Anda sudah belajar manajemen keuangan, di sini adalah jadi setiap waktu itu uang berbeda ya. Jadi 1 juta hari ini harus sebanding dengan di yang akan datang mungkin jadi 1.100.000. Makanya harus ada penambahan gitu. Kalau di syariah itu ekonomi value of time gitu. Nah, di kapitalisme uang sebagai komoditas. Kalau di syariah uang sebagai medium of change and store of value. Kemudian di kapitalisme tujuan kesejahteraannya itu duniawi. Kalau di sini kan ada dunia ukhrawi. Tadi yang 5 prinsip, ada bagian harta milik orang lain, kemudian harta hanya amanah saja yang dititipkan dan mutlak semuanya milik Tuhan. Kapitalisme hak miliknya absolut pada manusia. Kalau hak milik ini absolut pada Allah tadi, bahwa segala apa yang ada di bumi dan di langit ini mutlak milik Allah. Nah, kapitalisme pertumbuhan ekonomi. Kalau di syariah pertumbuhan dan pemerataan. Gitu. Karena kan ada harta milik orang lain juga ya yang harus dikeluarkan zakat infak sedekahnya. Kemudian kapitalisme menganut akuntansi accrual basic, kalau di kita cash basic gitu ya. Banyak lagi nanti perbedaan-perbedaannya. Halalkan spekulasi. Nah, kalau di syariah tidak boleh ada spekulasi, apalagi memborong mata uang asing untuk dilepas supaya nanti pas naik gitu ya, memboikot spekulasi. Kapitalisme uang kertas di syariah disarankan uang dinar, dirham, dan fulus ya, yang terbuat dari tembaga, kertas maupun emas. Sehingga manakala ada perubahan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Dan banyak lagi faktor-faktor yang lain. Jadi saya kira itu ya, silahkan nanti materinya saya coba share kepada Anda, kalau memang Anda butuh bisa di grup ataupun yang lainnya. Jadi tidak terasa ini sudah 1 jam lebih ya, dan di virtual ini seperti yang kita sepakati itu antara 1 jam 1 jam setengah ya, karena Anda menyimak luar biasa
puasa di virtual ini bisa menghabiskan kuota maupun alat perangkat yang luar biasa panas ya. Jadi saya kira kalau mau ada yang didiskusikan silahkan. Kemudian juga terlepas nanti materinya jika butuh, saya tinggal share aja di grup atau di Google Classroom. Dan saya kira untuk hari ini kita selesai dulu pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa Anda pahami dengan baik, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Tentu saja kalau banyak yang benar itu sudah jelas datang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun banyak kesalahan itu sudah jelas juga karena kebodohan dan kehilapan dosen juga sebagai manusia biasa. Terima kasih atas atensi dan partisipasi, diskusi, dan yang lainnya selama perkuliahan hari ini, dan sukses sehat selalu untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.